Oke, halo semuanya. Nama saya Brian dari RPL 11 Sekolah Permata Harapan. Di sini saya juga bersama dengan teman kelompok saya, Anissa. Jadi, apa itu bisnis model canvas? Bisnis model canvas adalah sebuah gambaran untuk bagaimana cara mendesain suatu bisnis atau bagaimana cara untuk menjalankan sebuah bisnis dengan baik. Jadi di sini kan ada banyak kan ini. Kita bagikan semua ini menjadi 4 bagian. Bagian kanan adalah bagian eksternal, bagian yang terjadi di luar. Bagian kiri adalah bagian internal, bagian yang terjadi di dalam. Yang bagian tengah adalah sebuah jantungnya agar bisnis ini bisa berjalan. Dan yang bagian bawah adalah sebuah fondasi. Nah, oke. Coba kita mulai di bagian eksternal dulu. Customer segments. Nah, coba kita pikirkan sebuah bisnis, yaitu bisnis kedai kopi. Oke. Jadi apa customer segment kita? Apa target konsumer kita? Contohnya untuk kedai kopi kayak orang yang suka kopi. Nah, bisa. Baru juga untuk mana tahu orang yang kehausan biar nggak dehidrasi gitu lah. Oke. Jadi itu adalah target konsumer kita. Kayak anak sekolahan, anak orang yang bekerja gitu lah. Nah, jadi karena kita sudah tahu target konsumer kita tahu untuk menargetkan siapa. Daripada kita bikin produk apa tapi nggak tahu buat siapa. Nah, jadi gak ada yang beli, gak ada pemasukan jadinya. Gak ada pemasukan, bisnis bagaimana berjalan kalau rugi terus. Itu dia. Jadi customer segment adalah target konsumer kita. Dan selanjutnya customer relationship. Hubungan apa yang kita buat dengan customer kita. Contohnya kita ingin membuat hubungan loyalitas. Nah, hubungan loyalitas itu sangat penting. Itu hubungan yang sangat berdampak sekali. Jika customer loyal kepada kamu sehingga dia menggunakan produkmu berulang-ulang. Nah, jadi satu customer contohnya dia beli satu kopi setiap hari selama 1 minggu. Nah, itu bayangkan ada 50 orang. Nah, itu pendapatannya udah masuk berapa itu? Dari 50 orang doang. Tapi mereka beli terus-menerus selama 1 bulan. Nah, jadi kita harus membangun hubungan loyalitas dari customer terhadap kita. Jadi berarti kita juga harus bikin produk yang bagus ya, biar customer itu menggunakan produk kita terus-menerus. Nah, channels. Bagaimana kita bisa mencari customer kita? Bagaimana kita bisa memarket diri kita sendiri dan mencari target customer kita? Contohnya sekarang kan banyak itu kayak sosial media. Nah, jadi dengan sosial media kita kayak bikin postingan yang menarik. Postingan-postingan menarik tentang itu bisnis kita. Mana tahu kita bikin sebuah variasi kopi baru sehingga toko kita bisa viral. Nah, jadi channels ini adalah bagaimana cara kita bisa mendapatkan customer tersebut. Nah, selanjutnya kita ke yang bagian jantungnya, value proposition. Value proposition itu adalah nilai apa yang kita bisa berikan kepada konsumer kita. Nah, jadi contohnya kalau kedai kopi kita harus memberikan fasilitas yang bagus, tempat duduk yang bagus, meja bagus, desain mana tahu dinding yang bagus, kan kayak Starbucks gitu kan. Tempatnya kan kelihatannya bagus. Nah, baru juga kopi, kita harus kopi yang kualitasnya bagus, yang banyak rasanya gitu. Nah, jadi value proposition adalah nilai apa aja yang kita bisa berikan kepada customer kita. Nah, kalau kita tak bernilai, customer apa yang mau? Nah, jadi
kita menunjukkan nilai kita dengan fasilitas dan produk kita. Oke. Selanjutnya di bagian internal, key partners. Nah, apa itu key partners? Kalau untuk kedai kopi, berarti kita butuh kerjasama, yaitu pemasok. Pemasok berarti kita butuh pemasok bahan baku, sarana untuk kita mendapatkan bahan-bahan kita. Jadi agar kita bisa menjalankan bisnis kita secara efisien, kita harus ada supplier kita. Oke. Dan juga mitra. Contohnya kayak kerjasama. Kan sekarang bisnis udah online semua kan. Dan muncullah juga sebuah jasa pengiriman makanan, pengiriman minuman. Jadi contohnya kita bekerja dengan GoFood. Nah, kita sebagai kedai kopi yang tidak bergerak, yang ya gimana kedai kopi bergerak. Nah, jadi dengan adanya kita kerjasama dengan GoFood, jadi bisa dibilang kopi kita bisa menjadi lebih terluaskan, bisa menjangkau lebih banyak customer. Contohnya ada customer yang jauh dan mereka mau kopi kita, tapi mereka tidak punya alat transportasi untuk ke sini, atau mereka tidak punya waktu untuk ke sana. Nah, dengan adanya kerjasama seperti dengan GoFood, kita bisa mengirim kopi kita ke mereka. Nah, jadi key partners, kerjasama itu hal yang sangat penting juga, karena kita saling mencukupi bagian-bagian yang kita tidak bisa. Kayak apa, tadi kan pengiriman makanan kan kita nggak bisa, jadi kita kerjasama lah kepada orang yang bisa. Kayak contohnya juga bahan baku, kan kalau kita cari sendiri kan ribet. Kita bisa cari supplier agar menjadi konsisten. Oke. Dan selanjutnya ini key resources dulu lah. Key resources. Nah, jadi apa itu key resources? Nah, jadi key resources adalah aset-aset penting kita. Aset-aset penting kita. Kayak untuk menjalankan sebuah bisnis, kita harus berarti punya sebuah karyawan. Nah, habis karyawan, kita harus punya juga sebuah lokasi. Kalau nggak ada lokasi, gimana kita menjalankan bisnisnya? Nah, jadi key resources itu adalah barang-barang atau aset-aset penting yang kita perlukan. Nah, baru key activity itu adalah hal-hal penting apa yang kita harus lakukan. Contohnya seperti apa? Kita mencari karyawan lah. Kita key activity apa lagi? Mencari karyawan, mencari lokasi yang bagus, mencari kerjasama yang baik, itulah hal-hal penting yang kita harus lakukan juga. Nah, selanjutnya bagian terakhir, bagian fondasi. Nah, coba kita bayangkan, kalau kita mau bangun apartemen 10 lantai. Nah, kita mau bangun apartemen 10 lantai, tapi kita lantai pertama aja belum ada. Nah, jadi kita gimana bangun lantai 2, 3, 4, tapi lantai 1 pun belum bikin. Nah, jadi kita harus bikin sebuah fondasi yang dasarnya dulu. Oke, coba fondasinya revenue stream. Revenue stream adalah sebuah pemasukan duit, pemasukan dana. Nah, jadi kedai kopi pemasukan dana kita apa? Dari berarti penjualan kopi kan? Penjualan kopi. Nah, pendapatan kita berarti adalah penjualan kopi, revenue kita, pendapatan. Dan selanjutnya cost structure. Nah, cost structure itu adalah kita kayak membagikan
membagi-bagikan pengeluaran kita. Nah, pengeluaran contohnya kayak apa? Bahan baku, pembayaran lokasi, ya, pembayaran karyawan itu. Nah, kita udah memikirkan pendapatan kita dari mana, kita harus juga tahu dana-dana tersebut kita keluarkan buat apa. Jadi mana tahu ada dana menganggur, kita bisa mengalokasinya ke tempat yang lain, atau enggak contohnya kayak apa, mana tahu dana untuk bahan baku terlalu banyak, jadi kita bisa mengalokasinya ke mendapatkan lebih banyak karyawan gitu. Nah, kita juga biar bisa membuat sebuah pengeluaran dana yang efisien. Jadi kayak ternyata bagian ini ya, yang tadi lah, bagian ini mengeluarkan duit terlalu banyak yang tidak diperlukan, jadi kita bisa menghentikannya apa gitu. Oke, jadi sekian itu saja sih video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada bagian-bagian yang kurang dimengerti, tapi semoga bagian penting tentang bisnis model canvas ini mengerti ya. Dan juga kalau ada pertanyaan selanjutnya, boleh silakan cari tahu sendiri ya, atau bisa juga dengan cara komen. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.